Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan mengungkap suatu misteri atau membahas sejarah lengkapnya dari pesarean Gunung Kawi. Bagi kalian yang belum melihat video saya yang kemarin tentang Gunung Kawi, yaitu jalan-jalan lah, bisa jalan-jalan di Gunung Pesarean Gunung Kawi, monggo ditinggali, saya kasih link di bawah. Karena ini bersambung, jadi tur dulu, jalan-jalan dulu, baru sekarang ini tentang sejarahnya. Besoknya lagi saya akan mengundang jinnya dengan menggunakan, ya bisa dikira orang, dimasukkan ke orang biar lebih jelas lagi. Oke. Bagi kalian yang belum mensubscribe saya, monggo bantu saya untuk saya dengan menekan tombol subscribe. Itu mudah kok, karena dengan menekan klik saja itu saya udah semangat bikin video dan bisa untuk tambah lagi cari mbah dukun buat mediator. Pesarean Zakaria II berada di tempat Gunung Kawi, yaitu di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Di dalam pesarean itu ada dua makom yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah makom Kiai Zakaria atau Eyang Jugo. Yang satunya adalah Raden Mas Imam Soejono. Tapi kalian tahu gak sih kalau di daerah makom itu ternyata banyak sekali sejarahnya, dari sejarah, mitos, terus banyak sekali, bahkan ada hal yang paling terkenal di daerah Gunung Kawi. Sampai Gunung Kawi itu terkenal dengan sebutan ini tuh. Apa itu? Yaitu persugihan. Bukan saya mau ngowahi tentang persugihan ya, bukan, cuma ini sejarahnya atau mitosnya saja. Jadi saya akan mengungkap semua mitosnya dari Gunung Kawi. Bab pertama dulu yaitu tentang Eyang Jugo. Yaitu Eyang Jugo itu siapa sih lah? Eyang Jugo ini adalah penasehat spiritualnya Diponegoro. Jadi sebelumnya dia bertempat di Gunung Kawi ini, dia adalah penasehat spiritual Diponegoro. Karena Diponegoro ini ditangkap oleh Belanda pada masa penjajahan, semua anggotanya kan bubar lah. Bubar inilah, bukannya bubar kayak melarikan diri gitu loh. Jadi melarikan diri lah. Eyang Jugo ini melarikan diri ke daerah Gunung Kawi. Tapi pada zaman dahulu, sebelum ada Kiai Zakaria atau Eyang Jugo ini, terdapat banyak sekali musibah-musibah yang ada di desa ini. Jadi desa ini tuh banyak sekali penyakit. Jadi orang-orang itu terkena penyakit semua, hingga akhirnya pas Kiai Zakaria ini datang ke desa ini, dia itu menyembuhkan. Karena Kiai Zakaria juga itu ahli spiritual, dia tuh menyembuhkan penyakit yang ada di desa ini, sehingga orang-orang desa ini tuh merasa berterima kasih. Karena merasa berterima kasih, orang desa ini mewakafkan, yaitu sebagian tanah atau sawahnya untuk Eyang Jugo ini untuk dibuat tempat tinggal. Pada saat Eyang Jugo bertempat tinggal di sini, Eyang Jugo ini tidak berdiam diri. Jadi dia itu juga menyebarkan agama Islam. Jadi dia juga bisa menyebar agama Islam. Terus dia untuk pengobatan juga, jadi dia menerima pengobatan secara alternatif. Yang ketiga, dia juga menerima pembelajaran ilmu bela diri, dari pengetahuan tentang obat-obatan. Jadi banyak sekali Kiai Zakaria ini membantu desa-desa ini, sehingga dia terkenal, namanya tersebar hingga ke penjuru desa-desa lainnya. Tapi tahu gak sih kalau Kiai Zakaria ini ternyata dia memiliki keturunan orang Tionghoa. Pada saat Kiai Zakaria ini membangun suatu pesarean atau padepokan, didatangilah suatu temannya, itu Imam Soejono, yaitu teman seperjuangannya dari Pangeran Diponegoro.
Setelah jadi, dua orang ini ikut membantu di desa Gunung Kawi, sehingga namanya itu terkenal luas. Pokok daerah terdekat-dekat dari Gunung Kawi. Pada saat Kiai Zakaria ini mau meninggal, dia berpesan kepada dua muridnya untuk membangun tempat pemakaman bagi Kiai Zakaria. Setelah 5 tahun dibangun, akhirnya pun Kiai Zakaria ini meninggal dan dimakamkan di Pesarean ini. Pesarean makom ini. Kiai Zakaria II ini wafat pada tanggal 22 Januari 1871. Setelah 5 tahun disusulah oleh temannya, yaitu temannya Imam Soejono pada hari 8 Februari 1876. Jadi karena mengingat teman seperjuangannya, Raden Mas Soejono, Imam Soejono ini dimakamkan di sampingnya Kiai Zakaria untuk mengenal teman seperjuangannya. Itulah sejarahnya dari Pesarean Kiai Zakaria II. Terus apa sih mitos-mitosnya itu? Lah, mitosnya ini paling terkenal yaitu pohon Dewan Daru di daerah Gunung Kawi. Ini paling terkenal karena bagi orang Tionghoa, pohon Dewan Daru ini ternyata dikenal dengan nama Sianto atau pohon dewa. Jadi ceritanya itu konon ceritanya. Jadi pohon Dewa Daru itu aslinya bukan pohon tapi suatu tongkat kayak ini. Saya juga punya tongkat. Ini tongkatnya. Jadi tongkatnya itu dicepkan kayak gini. Dicepkan, ditancapkan seperti ini. Terus tumbuhlah suatu pohon Dewan Daru ini, sehingga terkenal itu kononnya, cerita kononnya. Monggo yang minat. Lumayan. Chat ya. Nah, mitosnya itu apa? Mitosnya kalau orang itu berdiam diri di bawahnya Dewan Daru, dan jika dia itu tertimpa oleh buah Daru, terjatuh pohon Dewan Daru, buahnya, maka dia akan mendapatkan suatu keberuntungan, suatu beruntung yang banyak sekali yang tidak disangka-sangka. Itu mitosnya. Tapi masa bener sih apa itu mitosnya? Nah, kalau ini kita di video saya akan saya buat tentang mitosnya yang pohon Dewan Daru ini. Tapi kalau kata orang-orang, mitos ini tuh banyak sekali terbukti kebenarannya, hingga ada yang cara kasarnya pengusaha mau bangkrut ini, perusahaan mau bangkrut ini nggak jadi bangkrut karena karena pemiliknya itu ketimpa buah Dewan Daru ini. Nggak tahu ini mitos apa, nggak tahu, nanti kita buktikan di next video. Yang kedua, mitosnya yang kedua yaitu guci. Jadi Kiai Zakaria ini mempunyai suatu guci yang kuno, yang di dalamnya itu terdapat suatu, katanya itu adalah air zam-zam. Nah, air zam-zam ini ternyata itu mampu untuk menyembuhkan. Jadi dulu ceritanya itu airnya itu ternyata mampu menyembuhkan segala penyakit. Apakah benar apa enggak? Lah, ini saya nanti buktikan di next video, oke? Nah, beda lagi itu kan di padepokannya. Kalau yang lebih seram lagi itu di padepokannya atau di keratonnya ya, tempat petilasan Prabu Sri Kameswara. Siapa sih Prabu Sri Kameswara ini? Prabu Sri Kameswara ini adalah raja dari kerajaan Kediri kuno. Jadi dia tuh dulu pernah bertapa di tempat ini yang sekarang ini ya dinamakan Keraton Kawi. Jadi lah, kalau di tempat keraton ini tuh khusus untuk orang-orang yang mencari tempat-tempat hal kayak berbau pesugihan. Tapi kalau Pesarean ini tempat untuk orang yang berziarah. Kebanyakan orang itu berziarah atau berwisata religi. Kalau di keraton ini itu tempat untuk orang-orang mencari hal-hal tersebut. Tapi kalau namanya membuat persugihan atau perjanjian dengan
alam gaib, yaitu harus ada suatu balasannya, yaitu tumbal. Ya, ini yang paling bahaya ini. Kalau sudah orang udah berjanji, sudah kontrak janji dengan alam gaib, itu susah untuk bertobatnya ini. Waduh, susah sekali. Jadi kebanyakan orang-orang berziarah itu pada malam Jumat Legi, karena malam Jumat Legi itu malam dimana atau hari dimana matinya, meninggalnya Eyang Jugo. Dan satu lagi yaitu malam 1 Suro. Jadi 2 hari ini paling rame-ramenya di pesarean Kiai Zakaria, karena yang satu malam Jumat Legi ada meninggalnya Kiai Zakaria, yang satunya malam 1 Suro di mana Imam Soejono itu meninggal pada malam tersebut, pada hari tersebut. Itulah mitos-mitos dari pesarean Kiai Zakaria dan juga sejarahnya. Terus apakah itu memang benar apa enggak sih? Apa cuma keberuntungan toh? Lah, itu nanti di next video saya akan buktikan apakah benar apakah tidak. Baiklah teman-teman, itulah sejarahnya dari pesarean Kiai Zakaria dan di sampingnya yaitu Imam Soejono. Jadi singkatnya, saya ringkasnya aja lah. Di dalam pesarean itu ada dua makom. Yang pertama Eyang Sujono, Eyang Jugo, dan juga Imam Soejono. Yang Eyang Jugo ini adalah orang campuran Tionghoa yang agama Islam, dan dia itu menyebarkan agama Islam di daerah setempat, daerah Wonosari dan daerah Jugo ini. Yang satu lagi ini teman seperjuangnya dari Eyang Jugo ini. Dia menyusul mengunjungi Kiai Zakaria ini setelah mereka banyak sekali menyebarkan agama Islam di daerah setempat. Dari penyebaran agama, terus pendidikan, ilmu bela diri, pengobatan, pertanian, perkebunan, semua diajarkan di daerah setempat itu. Dan terkenal luaslah nama mereka berdua ini, dan mereka itu dimakamkan di pesarean yang saya kemarin kunjungi, di pesarean Kiai Zakaria II. Dan juga banyak sekali mitos-mitosnya dan atau misteri-misteri yang terdapat di sana. Saya juga di sana itu merasakan ada suatu kerajaan gaib di sana. Jadi saya besok next video saya akan undang raja gaibnya untuk langsung mengungkap, langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mitos-mitosnya dari Kiai Zakaria itu. Apakah benar itu tempat memang nyata atau bukan, atau suatu keberuntungan dia, atau memang takdirnya dia. Tuh. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, karena saya juga masih cegukan. Singkat aja, tunggu aja di next video pembuktiannya. Kalau ini rame, waduh, saya pasti nanti saya undang semua raja-raja gaibnya untuk pembuktian langsung, atau uji nyali di Gunung Kawi langsung, atau tempat karakternya langsung kita uji nyali apakah di sana memang benar atau tidak. Kita langsung buktikan aja. Jadi itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dan jangan lupa bagi kalian untuk mensubscribe saya, karena itu mudah, gratis kok. Terima kasih. Sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.